hari ini kita bakal ngomongin new normal, normal yang baru, yang lagi banyak-banyaknya didiskusikan gitu di media. Kita mau coba lihat dari point of view-nya seorang Dina Deliana dan Mas Handoko gimana. Sambil nunggu Mas Handoko, mungkin Karina, Kak, kenalan dulu kali ya, ini Karina tuh siapa gitu. Siapa tuh? Halo Siapa tuh? teman-teman, selamat sore. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia yang pasti dan masih stay sane, nggak insane. Perkenalkan nama saya Dina Deliana, dipanggilnya Dina. Sehari-hari mungkin officially sebagai lecturer ya di Sekolah Bisnis Manajemen ITB, tapi juga merangkap sebagai direktur inkubator bisnisnya The Greater Hub. Itu sebuah inkubator bisnis yang ada di kita fokus pada pengembangan startup yang technology based gitu. The rest ya mostly main musik juga sama homogenik dan seru-seruan aja bareng ekosistem startup yang ada di Indonesia inilah kurang lebih gitu. Gimana Kak, Lebaran kemarin versi physical distancing? Cukup kok, cukup banget. Iya gitu. Lebaran sih sama aja, bedanya nggak pakai mudik doang. Tapi tetap ini berarti tetap ngumpul-ngumpul virtual gitu atau enggak? Ngumpul-ngumpul virtual ada sih dengan keluarga. Cuman ya tapi secara rundown sama aja sih. Habis sholat Id, makan, habis makan, halo-halo, saya hai-hai, terus tidur. Makan lagi siang, hai-hai, tidur lagi. Ya kan gitu kan. Actually sama aja sih. Kayak sehari-hari aja jadinya ya? Ya. Jadi ya udahlah. I see. Terus kerjaan gimana Kak selama WFH gini? Justru lebih banyak nih kerjaan sejak WFH ini. Jadi lebih mungkin ya lebih efektif ya, karena biasanya kan kalau meeting tuh dalam sehari itu nggak mungkin lebih dari 3 gitu ya, atau 2 juga udah lumayan repot, 3 tuh udah kewajiban gitu. Nah ini dengan adanya penggunaan Zoom dan segala macam sih bisa sampai malam tuh meeting nggak selesai. Jadi kayaknya lebih banyak malah kerjaannya gitu ya. Karena dirasanya mudah gitu. Kayak ketemu udah tinggal Zoom. Malah lebih padat jadinya ya? Iya, kalau duluan ya ketemu ya harus ketemuan dulu, harus pergi dulu. Kalau sekarang kan cuma tinggal Zoom, kayak one Zoom away gitu lah. Lebih produktif, tapi lebih sehat nggak sih Kak buat lo pribadi? Kalau produktif iya, bisa dibilang lebih tercapai lah ya apa yang direncanakan sebenarnya. Cuman ya emang juga kalau buat kerjaan-kerjaan yang memang membutuhkan kita untuk hadir physically gitu. Yang pasti sih kalau homogenik susah lah karena kan manggung nggak bisa ya. Jadi beberapa panggung kita cancel gitu. Tapi sebenarnya ya emang sama kan semua orang awal-awal chaos dulu, tapi kayaknya minggu ketiga udah mulai bisa adaptasi, udah mulai bisa mulai ngikutin pace-nya dan malah udah making most of it. Jadi udah justru bisa lebih produktif ya belakangan sih. Dan mungkin ada beberapa kebiasaan yang mungkin akan remain the same sampai seterusnya sih dengan adanya kebiasaan baru ini gitu. Ya mungkin so called new normal. New normal. Tapi buat terus ini sambil nungguin Mas Handoko, dia udah mulai joining sih. Tapi gue penasaran deh Kak, buat seorang Dina Deliana nih, definisi new normalnya lu tuh apa sih? Ya sebenarnya gini, kalau misalkan kita ambil dari ya banyak orang bilang ya karena memang ada requirement baru di mana kita harus mulai hidup after pandemi, maka ada beberapa kebiasaan baru yang menjadi normal, misalkan kayak pakai masker jadi normal gitu ya. Cuman ini menurut gua kayak semacam bentuk adaptasi aja sih, bentuk adaptasi yang ternyata kita juga baru menyadari bahwa wow ternyata ini bisa cost cutting banget ya. Oh ternyata bisa lebih membuat hidup kita lebih efisien ya segala macam. Dan itu membuat kita menjadi mulai menerapkan suatu kebiasaan yang baru gitu. Orang bilang new normal itulah gitu, dan new normal. Jadi ya kalau di lu kan di Greater Hub dan di ITB, di Greater Hub sih lebih khususnya bantuin beberapa startup ngadapin new normal gitu,
sesantai itu juga nggak sih? Kalau kita kan kayak just pakai masker sekarang normal gitu. Buat yang punya kerjaan bisnis gitu, sesimpel itu juga nggak sih? Ada yang simpel, ada yang enggak. Jadi tergantung startupnya. Kalau misalkan emang dia dari awalnya udah ready dengan emang dia sudah fully operated digitally ya. Mereka sih santai aja dengan keadaan ini, malah mereka gain a lot gitu. Malah mereka menjadi yang lebih survive gitu dibanding dengan kompetitornya. Tapi kalau memang mereka yang belum yang memang belum ke arah situ gitu ya, di mana sekarang udah ada demand behavior konsumen ke arah situ gitu, nah itu mungkin mereka lumayan struggle ya, a lot. Nah sedangkan kayak kalau kita pelajari sebetulnya yang harus di catch up oleh startup itu adalah apakah the new behavior ini sebetulnya akan remain forever atau memang mereka hanya berbentuk sementara aja. Misalkan kalau beberapa startup yang gue pegang juga ada yang di travel and tourism, ya ya heboh sih semuanya dropnya gitu. Tapi kan gue bilang ini hanya sementara gitu kalau buat di mereka. Tapi kalau misalkan kita bilang itu beberapa di culinary, beberapa di education, beberapa juga ada yang di services gitu ya. Beberapa mungkin mereka harus lumayan men-setting beberapa bagian dari bisnis dia ya, mempivot beberapa hal gitu. Mungkin nggak pivot sepenuhnya gitu, tapi ada beberapa hal yang perlu dia adjust untuk bisa memenuhi gitu dan kebutuhan baru yang mungkin ternyata orang jadi ngerasa ternyata gue butuh ini ya, ternyata ini lebih efektif. Jadi mereka harus lebih bisa memberikan services yang untuk the new behavior ini gitu. Jadi tergantung startupnya karena nggak semua repot juga gitu, malah ada yang malah lebih cuan sekarang gitu ya anak-anak ini gitu. Iya, jadi emang tergantung sih. Oke. Kalau di kampus gimana tuh Kak? Kalau di kampus sih ya kita udah pasti adaptasi dengan online learning ini lumayan ya kalau misalkan di education, baik itu di kampus maupun di sekolah anak buah gitu ya. Memang kalau buat kita yang muda-muda udah biasa ya tinggal langsung aja, tapi buat yang tua-tua mungkin butuh proses juga gitu ya karena nggak terbiasa dengan teknologi. Tapi kan bagusnya mereka terpaksa harus menggunakan. So this has become something we called as disruptive gitu kan, disruptive behavior gitu. Dan bagus gitu karena kan disruptive itu bukan berarti harus selalu baru banget gitu, tapi misalkan dia juga baru dan juga cost cutting gitu. Nah ini yang sebenarnya bagus lah karena tadinya profesor yang udah tua-tua gitu ya yang gimana ngajarnya sekarang terpaksa mau nggak mau kita training untuk bisa pakai Zoom gitu ya misalkan. Itu kan lumayan effort di awalnya, cuman ini merupakan sebuah investasi kita bilang untuk menghadapi the new education gitu. Oke. Kak, tahan dulu Kak, kita udah kedatangan Mas Handoko akhirnya. Janjian nongkrong-nongkrong kita nggak jadi-jadi ya Mas ya? Iya. Halo, Mas. Halo, apa kabar? Baik. Mas, kenalan dulu dong sama teman-teman. Ini teman-teman bersama Mas Handoko siapa yang nggak tahu sih sebenarnya, cuman kayak kenalan lagi dong, kayak sibuknya apa, gimana sekarang. Ya, halo, selamat sore. Saya temannya Dina sih, tepatnya. Saya Handoko, saya dulu orang marketing advertising, terus bikin produk sendiri, mulai dari filosofi kopi, terus bikin kebun ide, terus barusan bikin M-Block Space. Concern saya di bidang kreatif sih. Oke. Tadi ngulang pertanyaan ke Kak Dina nih, masa pandemi ini gimana kegiatan dunia persilatan M-Block, filosofi kopi itu apa kabar Kak, Mas? Ya overall sih kalau saya pribadi sih tambah sibuk sih terus terang. Sibuk dalam arti mungkin benar yang Dina bilang tadi, beradaptasi, bertransformasi. Dulu ada mungkin keinginan yang belum terlaksana, jadi harus lebih cepat dilakukan. Dan menyisir juga bisnis-bisnis yang kita anggap sebenarnya nggak efektif ternyata, atau tidak kokoh sebenarnya. Dengan adanya COVID ini kita
seperti mempercepat sebenarnya adaptasi kita. Dan kebetulan saya sendiri sangat punya purpose atau punya perhatian tentang brand lokal, kebangkitan brand lokal, dan kok saya malah punya intuisi gitu ya. Zaman COVID ini seperti mempercepat gitu, bahwa brand lokal akan lebih berdaya gitu. Dan mungkin alasannya adalah mungkin kebangkitan warga atau kebangkitan rumah gitu ya, kalau mau lebih spesifik, dan berawal dari tingkah laku konsumen yang memang berubah gitu. Jadi menjadi lebih sibuk, memacu kreativitas gitu, dan urgent gitu ya. Semuanya serba urgent gitu. Itu sih sebenarnya. Berarti sebenarnya sama ya. Jadi kayak new normal itu cuman ngomongin gimana kita jadi lebih cepat beradaptasi sama perkembangan. Dan entah kenapa jadi banyak yang makin lebih sibuk. Tadinya kan orang-orang mikir kayak WFH ya udah santai, jadi malah jadi makin sibuk karena mungkin meetingnya back to back gitu ya, lebih gampang meeting. Sorry, saya mungkin menginiin WFH ya, atau new normal ya. Kemarin saya baru meresearch, nggak tahu ini valid atau enggak. Ternyata dari lingkungan terkecil dulu deh, millennials dan lingkungan terkecil. Kata-kata new normal itu tidak disukai oleh anak-anak muda. Oh, ya? Karena new normal itu means terbatas gitu. Dan sementara dalam konteks adaptasi sebenarnya new normal itu kan bisa berarti opportunity atau semangat gitu, atau berbuat sesuatu gitu. Nah itu yang belum tuntas sih, tapi saya punya intuisi bahwa memang kita harus berbuat banyak di situasi new normal ini gitu. Which is kreativitas menjadi jawabannya. Berarti aku kan ngutip nih kata Pak Wiku Adhisa Smita, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 gitu. New normal itu katanya perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, terus disangkut pautinnya ke putusan Menkes gitu. Tapi pada prakteknya jadinya new normal itu bukan cuma ngomongin masalah jaga jarak doang ya, berarti lebih luas daripada itu gitu jadinya Mas, kalau menurut risetnya Mas Andoko. Iya betul. Keterbatasan yang memunculkan opportunity gitu. Kalau sekali lagi sebagai orang kreatif ya, karena kan kita dipaksa untuk dalam keterbatasan ini kita melakukan sesuatu gitu, atau membuat tatanan bisnis baru gitu. Dan butuh inovasi gitu. Emang nggak gampang, tapi kayak ada kayak perasaan mau meledak juga gitu. Ini mesti gimana nih gitu. Kita harus begini, tapi nggak bisa begini. Kita harus begini, batasannya begini gitu. Jadi disitulah serunya mungkin. Nih, yang aku penasaran nih, pas nyiapin topik new normal ini, sejujurnya aku jauh lebih nyiapin daripada topik-topik sebelumnya, karena kayaknya banyak banget gitu faktornya, gray area-nya. Yang poin besarnya kan sebenarnya jadi lebih terdigitalisasi nih orang-orang. Kayak tadi Karina bilang, profesor-profesor itu jadi harus ngerti nge-zoom gitu. Terus kita jadi lebih harus awam. Konser-konser jadi pada go virtual gitu rata-rata. Nah, apakah emang cuman jadi lebih digital aja, atau sebenarnya nggak cuma ngomongin digitalan aja nggak sih new normal ini, atau emang cuma dipaksa jadi industri 4.0 aja? Menurut Karina gimana tuh? Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari keadaan new normal ini gitu ya, ada yang memang dia bersifat temporary, ada yang dia memang akan seterusnya akan selalu ada gitu. Nah, temporary-nya pun apakah ini ketika pandemi sampai ini after pandemi gitu ya, atau mungkin dia memang kayak remain forever lah kayak gitu. Nah, itu kan gimana juga kita kalau kita punya startup merespon itu kan. Nah, kalau kita dari segi behavior-nya gitu ya, memang bukan hanya masalah going online juga, karena mau gimana pun manusia sih tetap akan, kebutuhan itu masih ada gitu. Cuman cara kita yang mengkonsum atau memenuhi kebutuhan kita, itu caranya aja yang berbeda gitu loh. Misalkan kita tetap butuh makan, cuman cara kita mendapatkan makanannya itu udah beda-beda caranya. Tergantung tingkatan risiko orang. Misalkan gini, ada orang yang dari mulai risk taker sampai dia risk avoider, cara dia mendapatkan makanannya beda-beda gitu. Nah,
Misalkan kalau dia itu adalah risk avoider, gue nggak akan pernah makan di restoran sampai ini kelar gitu. Kalau yang moderate, mungkin gue mau makan di restoran dengan penuh, dengan catatan restoran itu memang dia menerapkan segala macam sistem kesehatan dan segala macam gitu ya. Yang risk taker ya dia cuek aja gitu, misalkan kayak gitu. Jadi kita misalkan sebagai usaha ya harus bisa memenuhi different kind of behavior gitu, karena sebenarnya kebutuhannya tetap ada, cuman the way we consume-nya berbeda kan gitu. Kalau kita lihat kayak misalkan konser gitu ya, kita tetap butuh hiburan tetap butuh, tapi sekarang dengan ada keterbatasan ini maka ada yang bikin konser streaming lah gitu ya, ada yang bikin pre-recorded gitu kan. Ada yang malah ini waktunya mereka ngerilis video-video lamanya gitu kan. Jadi sebenarnya kebutuhan tetap ada. Nah, sekarang yang gimana kita pinternya adalah kita mencari how to-nya aja, how to connect how can we connect the new way to consume something. Jadi lebih ke situ gitu. Karena kebutuhan tetap ada gitu. Kayak kemarin aku sempat lihat beberapa contohnya gitu ya, kayak restoran, bukan restoran ya, ada beberapa yang memang restoran dia merubah model bisnisnya, jadi sistemnya kayak open table, jadi dia hanya boleh booking kayak sebenarnya udah ada di Gyukaku kayak kan, udah cuma 2 jam lo harus cabut kayak gitu kan. Nah sekarang udah mulai normal nih di UK kayak gitu, terus kemarin lihat di Austria kayak gitu, di Netherlands kayak gitu, jadi booking in advance, lu mau jam berapa sampai jam berapa, mejanya udah ditentukan. Jadi orang tuh nggak akan ada nongkrong lama-lama gitu ya. Nah ini maksudnya orang tetap butuh makan di luar, orang tetap butuh makan juga, orang tetap butuh bersosialisasi, cuman caranya kita melakukan itu berbeda aja. Nah yang survive adalah orang-orang yang bisa mencari cara itu, kalau menurut gue gitu. Karena belum tentu keluarannya adalah selalu produk baru. Kenapa? Takutnya kalau kita merespon gitu ya, yaudah kalau gitu kita bikin produk baru gitu ya. Nah, yang harus kita balikin lagi ke para siapapun ini, mungkin teman-teman di sini ada yang mau creator atau mungkin ada yang startup gitu ya. Lo harus analisa dulu nih, dasar lo meng-create sesuatu itu, apakah memang itu adalah sesuatu yang akan long term, atau memang ini hanya memang dalam situasi yang adaptif aja. Takutnya ketika lo create something dengan segala macam pemodalan yang lo, wow ini pasti suksesnya, tiba-tiba udah behavior itu hilang gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi maksud gue teman-teman di sini harus lebih bijak dalam menyikapi the new normal ini. Jadi apa yang memang dia akan remain forever, apa yang memang dia mungkin akan hilang setelah new normal ini gitu. Jadi bagusnya kalau kita sebagai startup atau misalkan sebagai business owner ya, kita harus siap dengan segala macam possibilities. Misalkan in a short term gue bakal gini karena ini sebagai reaksi gue untuk adaptive reaction nih. Twitter nih gue bakal gini nih, ini buat gue sebagai gue pengen menjadi the first ya to innovate. Toh kalau misalkan gagal ya udah, karena gue tetap punya long term strategi gue yang akan selalu gitu. Jadi itu yang mau, kalau bisa dibilang yang gimana sih yang survive yang seperti itu gitu. Jadi dia tetap harus punya. Kenapa? Karena siapapun, konsultan manapun tahu gitu, mana sih yang sukses gitu. Gue sering banget ditanya gitu, Kak, mana yang kira-kira suksesnya bisnis? Ya lu nggak tahu, gue bukan Mama Lauren. Iya. Yang lu bisa lakukan ya lu melakukan impact analysis aja gitu. Ya gimana caranya lu bisa punya strategi yang, kalaupun yang si short dan medium itu ternyata doesn't work, ya udah itu tidak akan hurting your business karena lu tetap punya yang long term strategi itu gitu. Jadi sebenarnya produknya sih tetap ada, maksudnya nggak perlu ngubah produk karena kebutuhan masih tetap ada, cuman the way lu mempackage, the way lu delivernya itu yang mungkin harus banyak pinter-pinter orang mengemasnya gitu. Nah, nggak banyak startup atau orang yang bisa tahu gimana cara kita mengemas itu gitu. Setuju. Berarti kalau misalnya tadi kan Karina bilangnya pada akhirnya long term tetap ada, tapi tetap harus bisa adaptif, ngikutin consumer behavior-nya mau kayak gimana. Nah, yang aku penasaran dari Mas Handoko, dulu tuh pernah ngobrol sama Mas Handoko pas ketemu di Semarang, bisnis itu tergantung jiwanya gitu kan, jadi dirinya. Nah, tapi kalau terlalu banyak adaptif kayak gini kan kita dipaksa adaptif banget ya. Gimana sih cara baik kita sebagai personal ataupun kita business owner nggak kehilangan jiwanya kita cuma for the sake ngikutin kebutuhan yang tiba-tiba jadi berganti-ganti ini, itu gimana sih Mas Handoko?
Ya, mempertahankan kalau brandingnya menurut gitu. saya justru harus dipertajam ya. Kalau kita ngomong jiwa atau brand punya soul-nya gitu ya. Di tengah masyarakat yang katakanlah trust distrust gitu ya, distrust trust gitu ya, safe unsafe gitu ya. Itu justru semakin urgent gitu untuk kita bisa membangun trust. Makanya saya sering bilang justru berangkatlah dari lingkungan terkecil, dari tidak sekedar tergila-gila digital, tapi mungkin narasinya untuk membangun trust ini butuh kekuatan yang lebih otentik dan lebih organik gitu. Saya memperhatikan juga teman-teman saya yang kalau di food beverage ya, yang bisa bertahan itu ketika kelihatan banget yang trust-nya tinggi. Contoh nih, kemarin saya interview Roti Eneng misalnya. Roti Eneng itu jauh lebih kokoh dibandingin katakanlah yang gede-gede justru ya, katakanlah gitu ya. Kenapa? Karena dia mungkin dengan dia roti rumahan, dipercaya banget, dan dia punya pelanggan yang kuat, sehingga dia hampir-hampir tidak terpengaruh. Karena kan orang butuh, benar yang Dina bilang, masih kebutuhan itu masih ada, tidak hilang gitu, terhadap roti itu kan ada, karena dia sifatnya daily segala macam. Tapi dia menjadi berbeda ketika dia memiliki trust, dia memiliki pengaruh yang sangat kuat gitu dan menjadi bagian gitu ya, katakanlah gitu ya. Nah, kan banyak brand yang tidak ditempuh dengan cara itu gitu ya. Mungkin sebelumnya lebih ke tempatnya yang trendy, Instagramable, tapi sebenarnya soul-nya nggak terlalu kuat gitu. Justru disitulah kita seperti meneliti ulang gitu, apakah kita ini benar-benar kuat nggak sih gitu. Jadi saya setuju tidak melulu digital, tidak melulu gimana ini pindah ke digital, tapi digital kan hanya mediumnya kan sebenarnya kan. Tapi justru secara personal dan secara soul itu menjadi diuji nih sekarang di low trust society yang terjadi karena COVID ini menjadi penting hal seperti itu. Oke, menarik. Berarti sebenarnya ini seru banget sih yang Mas Handoko bilangnya. Jadi ini justru kembali ke era di mana product is a king gitu. Kalau kita kan kalau di dunia bisnis ya ada era-era ya, era industrial gitu ya. Terus di mana produk terus itu masuk ke eranya branding dan marketing ya, walaupun itu tetap perlu ya branding dan marketing. Cuman di sini kembali lagi the good product will marketing itself gitu. Karena yang suka salah nih, mungkin Mas Handoko juga pengalaman banget ya. Anak zaman sekarang kan mereka menelan bulat-bulat ya dengan kata-kata storytelling, misalkan branding. Mereka nggak mengerti maksudnya lu storytelling itu emang lu bisa menstorykan apa yang betul-betul lu buat gitu. Jadi kalau emang ternyata sudah produknya biasa aja tapi lu reka-reka dengan storytelling caption bagus misalkan ya, orang juga lama-kelamaan akan tahu produk lu ternyata biasa aja nggak sebagus story-nya misalkan gitu kan. Misalkan kalau misalkan kita di sini berangkat dengan misalkan di sini roti eneng gitu ya, roti eneng nggak usah dia create story-nya, jadi story-nya malah jadi bonus karena memang rotinya emang enak banget, itu my favorite sebenarnya Mas Handoko yang blueberry dan rotinya kan memang ada roti gandum segala macam kan, jadi itu kayak lebih menyadarkan lagi buat teman-teman bahwa before everything else itu yang harus lo bikin itu memang produk yang bagus gitu. Misalkan kalau kita ngomong frozen food ya, nggak semua sukses kok tiba-tiba seorang bikin gitu kan, nggak semua sukses. Jadi orang pasti kan kalau lu di rumah yang lu inget makanan-makanan yang ngebikin rolling aja kan, kayak aduh gue pengen makan pagi sore nih, aduh gue pengen makan cumi pedesnya itu tuh, contoh ini nggak mungkin tiba-tiba ada kafe lucu-lucu lu inget makanannya apa gitu ya nggak, jadi bakal balik ke core produknya gitu. Makanya itu yang selalu kalau gue bilang sama teman-teman startup atau siapapun ya, sebelum lu merangkai harus gimana ya marketingnya, harus gimana kita packaging, sebelum ntar dulu gue bilang pastikan mampu itu punya kekuatan yang sebesar itu gitu. Jadi itu balik lagi ke era itu, yang remain adalah yang survive adalah yang memang memiliki kekuatan di produknya segitunya gitu. Aku mencerna dulu. tapi yang serunya adalah berarti ketakutan orang-orang itu jadi kurang valid ya. Orang kan takutnya, gara-gara dipercepat harus adaptasi, kita jadi industri-industri semua, digital semua. Ternyata elemen of human, elemen of community, sama si produknya sendiri juga tetap core-nya gitu, terlepas dari kita masuk ke era digital. Jadinya kayak gitu ya. Iya, tetap
core-nya. Makanya kalau kayak teman-teman juga yang zaman sekarang gitu ya, kalau siapapun itu mau services, tadi juga balik kan ada yang core-nya itu adalah memang produk, ada yang core-nya adalah trust. Kalau emang teman-teman yang bikinnya services, misalkan agency, terus siapapun lah desainer atau apa, kan core-nya adalah trust ya, karena lu tau dari mana dia bagus ya desainnya. Soalnya kayak berapa waktu lalu saya pernah diskusi juga sama teman-teman Ikatan Arsitek Indonesia gitu ya, ditanya gimana caranya arsitek bisa new normal. Wah pas banget nih gue lagi bangun rumah gitu ya. Cara gue lihat arsitek, gue lihat taste-nya dulu. Bukan dia pernah bikin gedung-gedung apa, bukan ya. Emang sih tetap perlu, tapi kan gini, ketika lu mempercayakan rumah lo gitu ya, lu pasti nyarinya bukan yang prestasi dia. Ya pertama adalah apakah taste kita sama. Nah, taste itu lebih ke trust. Kalau kita lihat lagi gitu kan ya. Jadi itu tadi kalau lu bikinnya produk, ya pertama produk dulu yang harus lu angkat. Ketika lu masuknya service, berarti ya lu harus trust orang gitu. Trust orang tuh maksudnya di setiap bisnis beda-beda gitu. Dan misalkan Porto itu kan berangkatnya dari trust gitu ya. Taste itu juga kan muncul dari trust gitu. Jadi emang semua tuh intinya adalah lu udah nggak bisa lagi ngebodoh-bodohin orang zaman sekarang gitu. Intinya itu aja sih. Oh ya semua ya. Semua juga bisa di tracing semua akhirnya gitu. Ya karena menurut saya ngomong soal trust, distrust tadi, kalau teman-teman misalnya melihat storytelling itu sama dengan fabrikasi gitu ya, memfabrikasi supaya laku, itu nggak begitu cara berpikirnya digital juga. Kalau kasarnya gini ya, kalau misalnya saya beli, saya katakanlah kepiting yang saya suka gitu ya, kan saya tetap ada ritual unboxing juga di rumah ketika saya buka dan saya happy gitu. Jadi saya nggak bisa membeli sesuatu yang saya tidak kenal. Paling nggak itu walaupun mungkin dari teman atau segala macam, tapi ritual unboxing itu menjadi ritual baru juga yang tidak berdiri sendiri. Bukan ritual digital aja, tapi juga ada ritual yang elemen trust-nya sangat kuat gitu. Jadi menurut saya balik lagi situasi seperti ini kita harus sadar untuk membangun trust dan balik lagi personal branding, narasi itu menjadi sangat penting, tapi bukan fabrikasi. Bukan fabrikasi. Aku jadi pengen ngulik itu deh. Ini kan apalagi di masa-masa orang banyak yang kehilangan pekerjaan, misalnya kehilangan kesempatan, banyak yang bingung. Beberapa teman-teman startup banyak yang close gitu, walaupun sebelumnya mereka di masa kejayaannya gitu. Jadinya kan kita jadi harus mengandalkan diri sendiri gitu. Nah, sebagai personal, nentuin kita sebagai personal di masa-masa new normal, so-called new normal ini tuh mendefinisikan kitanya jadi kayak gimana sih? Apakah kita juga harus ngikutin orang-orang yang ya udah bikin IG live nih sekarang, bikin konten tentang pandangan gua doang, terus ngikutin cara orang, atau sebenarnya tuh gimana sih cara menuliskan Yuriko Biru itu orangnya kayak gini-gini, gue menjualnya kayak gini. Itu gimana sih, Mas? Kalau saya melihat, saya juga suka tuh kalau pas puasa kemarin, kalau pas sahur gitu, kebetulan saya suka buka live IG orang-orang ya, terutama orang-orang yang sebelumnya sangat saya idolakan gitu ya, katakanlah kayak di Belanda itu ada Marcel Wonder, ada si Takashi Pon, apa itu perupa dari Jepang itu gitu ya. Mereka rata-rata menjadi sangat humble dan menjadi sangat realistis gitu. Intinya adalah pengen berkarya di lingkungan kecil aja gitu untuk nama-nama yang begitu besar gitu. Dan saya rasa manusia menjadi dengan kejadian COVID ini menjadi lebih fokus ke meaning yang bisa dibagikan ke sekitar aja, realistis aja gitu. Jadi mungkin kalau menurut saya ya, mau tidak mau kita harus mencari esensi kita itu ke lingkungan yang paling dekat dulu. Karena kita kayak mengulang lagi trust yang mau kita kembangkan. Kalau kita terlalu, mungkin kelemahannya, bukan kelemahan ya, mungkin yang jadi challenge adalah, satu, saya lihat adalah memang katakanlah industrialisasi atau kapitalisme itu menjadi dipertanyakan gitu ya, dan mungkin juga kalau di startup akselerasi segala macam itu juga harus didefinisikan ulang gitu, karena apakah projection yang ada sebelumnya itu menjadi relevan atau tidak gitu, dan menurut saya menjadi penting untuk memaknai kembali secara lebih kecil
secara lebih komunal, secara lebih komunitis gitu, secara lebih di core yang digeluti gitu. Menurut saya itu sih. Dan itu bukan pencitraan ya menurut saya. Kita nggak bisa juga terlalu pencitraan. Oh ini semua ini terus buka kelas, buka ini sharing segala macam. Kalau nggak ada isinya juga lama-lama, aduh ini ketahuan ini fabrikasi dan ini cuma mau seru upaya marketing gitu, upaya marketing. Kita nggak bisa lagi jadi fake ya. Harus menjadi cukup real untuk kita ini mau bikin apa sih gitu. Itu menurut saya belum tentu benar. Saya nggak tahu kalau dari dia. Gimana Kak di dunia startup yang scalability gitu bahasanya, bukan sustainability doang. Yes. Nah, sebenarnya gini kan, jadi kalau kita balik lagi ke entity terdasar adalah human itself gitu ya, diri kita sendiri. Kita sebagai founder startup ataupun apapun ya kalian teman-teman di sini gitu ya. Tadi kalau balik ke apakah personal jadi lebih penting, iya. Dan harusnya teman-teman 2 bulan, kita udah berapa lama sih Pak? Mau 3 bulan ya? 3 bulan. Ya. Kalau sampai nggak bisa reinventing yourself sih keterlaluan sih sebenarnya. Jadi karena gue baru menyadari gitu ya, kalau gue kebalikan, gue baru menyadari bahwa nih gue harus mengurangi nih webinar kayak gini. Malahan kebalikan. Maaf teman-teman. Karena ternyata gue di situ gitu. Ternyata gue kurang gue senang aja karena misalkan gue kenal lo kok, gue kenal Sandoko, wah bakal seru nih webinarnya. Tapi kalau misalkan boleh dibilang, gue nolak banyak banget webinar, Cok, dan ide lain. Kenapa? Karena kata itu bukan gue. Nah, ini teman-teman mungkin harus mulai berpikir ulang aja gitu ya, bahwa oh ternyata setelah gue coba reinventing 3 bulan ini, gue tuh seperti apa? Karena gini, harusnya kembali ke personal self ya. Ketika lu attach dengan sesuatu, gue attach dengan kampus gue, lu attach dengan kantor lu, bilang, oh ini misalkan dinasnya apa, Dina ITB. Itu belum tentu seumur hidup lu akan attach dengan satu label itu loh. Gitu. Yang akan remain adalah apa yang lu bangun selama ini gitu. Orang akan lihat kan, dengan baik buruknya, dengan gagal berhasilnya gitu. Nah, yang mungkin lu harus berpikir ulang, apakah apa yang udah gue create selama ini, dan apakah itu menuju pada roadmap hidup gue. Gila, deep. Wow, yang gini yang dicari memang. Ini yang deep nih. Kenapa? Karena ya gue sampai bikin tools tuh selama perenungan 3 bulan ini gitu ya. Oh gila, sampai mencoba mapping, ini kegiatan ini nggak akan mendukung roadmap hidup gue nih, kegiatan ini mendukung, ini enggak. Jadi lo harus sudah mulai ketika itu lo dilepaskan dari semua bukan jabatan ya, entitled lah kayak gitu, entitled itu lu tuh tetap menjadi valuable gitu. Nah, itu yang mungkin perlu teman-teman pikirkan ya, mau itu lu pernah bikin startup, lu mau bikin karya, lu mau bikin apa gitu ya, pastikan itu ada satu jalur yang konsisten yang memang akan entah bagaimana itu kan sebenarnya kan nggak pernah ada di kita bilang tujuan akhir ya, karena sebenarnya setiap lu achieve satu target kan itu pasti punya tujuan baru sebenarnya. Tapi harus ada kayak semacam benang merah yang teman-teman bisa aim gitu. Jadi, nah itu yang sebenarnya gue nggak akan ngomong entity yang besar, mau startup, mau apa gitu ya. Tapi kalau gue bilang sih, ini justru era yang bagus yang menyadarkan harusnya sebenarnya gue tuh apa strength and weaknesses-nya, dan kira-kira apa yang bisa membuat gue bisa getting better dan punya suatu roadmap yang jelas buat hidup gue ke depannya gitu. Dan kalau buat diri gue sendiri, gue kayak, oh gila, ternyata gue tuh gak suka tampil, padahal segitu gue tuh homogen gitu. Gue ketemu lu tuh pertama pas lu manggung, jadi LO, gue ngefans sih waktu itu di situ. Iya, kayak ya karena kan gue kalau udah homogen jadi nggak mesti gimana ya, main aja gitu. Tapi ketika emang gue nggak ekstrovert, dan ternyata misalkan IG live atau apa gitu ya, kalau gue nggak rasa memberikan manfaat buat gue, kayaknya gue harus mengurangi nih, karena text time, harusnya waktu itu gue kerjakan hal-hal yang harusnya sesuai dengan roadmap gue. Nah itu yang mungkin gue pengen ke teman-teman tuh coba rethink, kalau sampai lu keluar dari pandemi ini nggak menjadi the new you, itu agak keterlaluan sih. 3 bulan lu ngapain aja gitu. Jadi bukan ngomongin new normal ya, jadi new us-nya itu jadinya yang lebih penting ya. Dengan ada di normal gitu ya, bukan berarti kitanya bukan secemen pakai masker gitu loh, Cok, dan jaga jarak. Enggak, tapi lebih ke cara berpikir gitu. Kayak sekarang gitu ya, oh gila ya, bisa aja kita tuh tiba-tiba kena yang sesuatu yang kita nggak duga. Kayak sekarang kan. Oh, anak kita gimana?
Kalau kerjaan gitu gimana? Kalau tiba-tiba, itu harusnya bercabang tuh. Kalau gue ya, kalau gue sih lumayan gila ya. Itu tuh bisa loh tiba-tiba gitu. Gimana? Hidup gue gimana? Gimana? Berarti gue harus gimana gitu. Jadi sebenarnya ini tuh new normal menurut gue itu adalah deeper than that gitu. Yang harusnya teman-teman bisa memaknai itu bahwa gila ya kita tuh emang nggak bisa bergantung sama siapa-siapa. Kalau lu coba hitungin gitu, lu mau gantung sama siapa coba? Sekarang kalau lu jadi pejabat hilang jabatan 5 tahunnya, Cok. Ya kan? Lu kalau misalkan apa sih coba startup bisa bubar, Cok. Ganti pejabat, ganti kebijakan, Pak, Bu. Semua tuh bisa hilang. Gitu. Apa yang remain adalah legacy lo. Jadi start building your own legacy gitu. Jadi menurut gue sih kalau lu cuma Netflixan doang 3 bulan ini gitu, dan Netflix juga harusnya bisa gini ya, lu nonton film nih, tapi kan harus berpikir gila ya, menginspirasi lu untuk menjadi the new you gitu. Dan malah aku emang suka agak gitu anaknya, maaf loh, bukan yang nonton Korea, mohon maaf ya. tapi maksudnya apa ya? Di samping itu topik yang cukup overwhelming, tapi sebenarnya kan itu relate nih. Kalau yang denger tapi nggak biasa mind map, mungkin akan bingung gitu loh. Roadmap, tujuan hidup gua apa gitu ya. Mencari itu tuh gimana sih? Terlepas new normal, nggak normal, apapun itu ternyata emang core-nya kan kita mencari tujuan hidup gitu, roadmap segala macam itu ada isi step-nya nggak sih sebenarnya? Aduh, segampang lo baca buku John Doerr yang OKR. Measure that matters. Menurut gue baca buku itu, jadi gue filosofi dia menurut gue bagus ya. Bagusnya kenapa? Karena dia tuh membuat tuh menjadi kita punya objektif nih, dan kita tahu objektif itu tuh nggak pernah bisa apa namanya ya, dia pasti berubah. Jadi kalau dibilang gue pernah dengar podcastnya Gary V ya, Gary siapa gitu? Gary V. Ya. Gary V. Dia bilang kalau lu nanya apa definisi sukses buat lo gitu kan. Masalahnya kita nggak pernah bilang kalau kita definisi sukses gue punya 1 rumah 1 mobil. Udah punya itu kan pasti beda lagi definisi sukses ya kan. Berarti yang matters adalah masalahnya perjalanannya, how to-nya gitu. Nah, jadi buat teman-teman di sini kalau gimana caranya Kak mendefinisi, kalau gue belum menemukan roadmap, kalau gue kan udah menemukan roadmap gue harus jadi profesor nih sebelum gue 45. That's my own roadmap gitu. Jadi kalau sesuatu yang udah nggak mendukung gue ke situ, gue harus mulai tinggalkan misalkan. Nah, itu kan taunya gimana? Karena gue udah punya objektif nih. PR-nya adalah key result-nya. Jadi how we can kita bisa mencapai objektif itu, apa yang harus kita lakukan kan? Apa measure-nya? Oh berarti gue nanya nih, ini gue pakai contoh kasus aja nih ya. Kalau gue mau jadi profesor sebelum umur 45, berarti gue direktur kepala di umur 40 misalkan. Kalau direktur umur 40, berarti gue harus punya jurnal Q2 yang harus gue submit 1 tahun minimal 1 kali. Kalau gue mau submit 1 jurnal 1 tahun 1 kali, berarti gue harus punya research minimum 2 dalam 1 tahun. Itu kan result yang harus kita capai kan. Nah berarti your activities itu ya harus untuk mencapai result itu, ngerti nggak? Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu objektifnya mau apa. Misalkan objektif gue sesimpel gini, gue mau kawin umur 26. Ya, itu kan objektif short term dulu ya. Misalkan gue mau kawin umur 26. Kalau lu mau kawin umur 26, berarti result apa yang harus lu capai? Gue harus dapat pacar dalam waktu 3 bulan. Karena 1 tahun lagi nih gue mau umur 26 nih. Harus dapat pacar. Nah, terus dapat pacar berarti gimana caranya, key result-nya apalagi diturunin lagi kan ke bawah. Berarti gue harus cantik dong. Kalau mau cantik berarti apa inisiatifnya? Gue harus kayak dokter kulit nih sekarang. Kayak gitu loh. Ada simpel gitu misal gitu ya. Train of thought-nya gitu berarti gue pengen dapat suami misalkan, objektif gue pengen dapat suami yang soleh misalkan gitu ya. Berarti key result gue harus spend banyak waktu gue di kegiatan-kegiatan yang kira-kira ada kerohaniannya gitu ya. Ya berarti jangan dugem kalau kayak gitu nyarinya. Ya, sesimpel itu, maksudnya teman-teman udah harus mulai, menurut gue ya, hitungan mengenai waktu, hitungan juga mengenai activities. Kenapa? Karena kalau gue dibilang ya, walaupun umur gue masih jalan 35 ya, menurut gue I'm too late gitu. Jadi, iyalah, maksudnya kalau misalkan gue waktu muda seumur teman-teman ini mungkin ya lebih disiplin, mungkin gue udah jadi apa kali di umur segini, ngerti nggak? Ini maksudnya biar teman-teman tetap bersemangat aja. Kalau lu memang bisa merapikan hidup lo dari sekarang sejak dini itu why not gitu. Jadi menurut gue
paling gampang sih menjelaskannya susah ya karena harusnya gue gambarin gitu. Cuman teman-teman boleh baca bukunya John Doerr yang Measure What Matters. Tuh, dari sedini mungkin sehingga lu kayak gini, oke, gue suka party, nggak apa-apa tetap party. Cuman lu hitung berapa kali gue bisa party gitu. Ada jatahnya ya? Jatahnya, oh gue boleh party setelah gue achieve something. Oh ini adalah ya Pak. Jadi bukan berarti lu harus totally serius dan nggak get fun, nggak juga gitu. Cuman karena lu udah tahu measurement gue harus ngapain, gue arahnya kemana segala macam, lo justru jadi lebih jelas gitu. Jadi lu nggak gue harusnya dulu tuh gini ya, gue dulunya segini, itu mungkin nggak akan ada gitu. Menurut gue sih anak muda zaman sekarang cukup ini ya Mas Handoko ya, cukup beruntung gitu. Banyak jadi mereka explore gitu ya daripada nontonin YouTube yang nggak faedah gitu. Saya bingung juga nih kalau Dina bilangnya telat, apalagi saya nih lebih telat lagi. Aku deg-degan loh. Karena releasingnya udah berapa, baru satu, mau jalan dulu. Kapan ini ngerjainnya? Kalau saya tertarik dengan yang Dina bilang tadi. Saya walaupun katakanlah generasinya jauh gitu ya, tapi saya juga merasa hal yang sama. Saya merasa sangat telat dan saya seperti mengejar waktu gitu. Dan tapi saya karena kebetulan saya juga senang baca buku ya. Sebenarnya saya melihat buku-buku terakhir ini sebenarnya juga arahnya sebenarnya ya tadi saya bilang kayak mempercepat aja gitu untuk kita menemukan atau reinvent jati diri kita gitu ya. Buku yang hubungannya sama matter, sama apa namanya meaning, ikigai segala macam kan banyak banget sebenarnya. Dan benar itu menjadi luxuriesnya anak muda sekarang sebenarnya yang dibandingin generasi saya boro-boro. Generasi saya dulu saya kan masih berbau baby boomer juga yang kuliah, cari kerja, beli mobil, beli rumah, married gitu kan, masih sangat seperti itu gitu kan. Generasinya berbeda dan sekarang menjadi lebih menarik menurut saya. Kalau tadi ngomongnya matter, humanity, meaning segala macam dan menurut saya kalau mau mempositifkan COVID, sebenarnya ini mempercepat juga tadi mereinvent kita gitu. Dan saya pun juga menikmati gitu. Mungkin kalau diperhatikan di sosial media saya ini kan sebenarnya kan serba tanggung kalau saya mau jujur ya. Dibilang seniman, jago gambar, enggak gitu ya, karena saya dulu juga enggak kuliah seni rupa gitu. Serba tanggung gitu ininya. Tapi sekarang saya punya kesempatan merasa telat gitu untuk justru berkarya gitu ya. Walaupun dalam bentuk coret-coret, enggak dipamerin, enggak dijual gitu ya. Tapi diapresiasi sama orang misalnya, dan sambil saya bisa menyelipkan pesan-pesan yang ingin saya sampaikan, katakanlah gitu ya. Itu kan menjadi hal yang menarik sebenarnya, menambah reinvent saya gitu, menambah purpose saya gitu sebagai person gitu. Dan menurut saya hal itu semakin banyak peluangnya. Mungkin teman-teman sekarang bisa tiba-tiba jadi petani, bisa tiba-tiba urban farming, bisa tiba-tiba menekunin sesuatu yang tidak dibayangkan sebelumnya gitu. Dan memang saya perhatikan ekstremnya juga di dunia pendidikan. Ini mungkin mumpung ada Dina, ini teman-teman saya yang dosen juga bingung karena dia kalah populer dibandingin orang-orang yang bukan dosen. Dan mungkin trust-nya nggak lebih tinggi dibandingin yang bukan dosen gitu, kasarnya gitu ya. Mungkin dosen IKJ gitu kalau boleh saya sebut orang gitu punya pesaing namanya Joko Anwar gitu ya, tiba-tiba gitu. Pesaing tiba-tiba yang namanya orang branding pun, teman-teman saya orang branding di advertising tiba-tiba punya pesaing yang namanya Akar gitu. Tiba-tiba dia jago banget ngomong branding dan nggak salah juga gitu. Karena dia punya background, punya pengalaman dari segi finance gitu, tapi dia punya trust, dia terbangun trust-nya gitu. Jadi ini memang new normal ini kayak meruntuhkan banyak hal sih sebenarnya. Kalau kita nggak beradaptasi, kalau kita nggak beradaptasi kita akan runtuh. Galau aku dengarnya. Tapi yang jadi pertanyaan mungkin buat orang kayak aku gitu misalnya, kerjaannya apa, main sama teman-teman startup, berusaha main musik, semua dicoba kerjain gitu. Nah, memetakan apa yang kita mau tuh ada nggak
gitu caranya, apakah emang ya udah nggak apa-apa explore aja masih anak muda, atau dari sekarang aku udah harus mikirin nih, oh cok tujuan hidup lu tuh ini loh, main musiknya nggak usah deh atau apanya, itu ada trik-triknya nggak sih? Kalau misalkan kalau kayak itu tadi Cok, enaknya tuh kalau kita udah punya satu yang stick gitu. Jadi kalau gue ya lebih tadi define dulu kan, gue tuh apa, strength weakness-nya apa gitu, dan gue pun kalau misalkan dibilang baru mungkin 2 tahun ini yang mulai memetakan gitu. Jadi karena memang termasuk generalis juga, kayak semua cobain deh gitu, kayak seru ya, termasuk entrepreneurship juga gitu ya. Dan ternyata gue baru menyadari bahwa doing my own business tuh bukan my things juga gitu. Baru tahu akhir-akhirnya gue lebih cenderung yaudah gue naruh aja deh yang jalanin orang, karena gue cenderung bosenan. Nah, untuk sampai bisa claiming gue bosenan, itu tuh sebenarnya suatu kayak lo harus berani mereveal, oke, ini weaknesses gue. Itu juga susah, ya kan? Manusia udah terlalu gengsi untuk mengakui kekurangan dia sebenarnya. Yang harus lo banyak listing adalah kekurangan, dan juga jadi gimana how to improve yourself. Dan yang kedua adalah strength. Nah, kalau dari strength, lo bakal bisa menilai kan, oke, kira-kira apa yang bisa gue lakukan dalam jangka panjang, apa yang memang dari strength gue sendiri yang tanpa harus gue bikin nih, kan misalnya strength juga bisa lo pelajari kan, misalkan gue butuh belajar mengenai ini kan bisa pelajari, cuma yang your inner strength-nya dulu deh, your inner strength-nya tuh lo harus tahu dulu gitu, bahwa kayaknya kalau tipikal yang kayak gue nih, gue bakal lebih konsisten mengerjakan sesuatu yang ini, karena dari 10 hal mungkin hanya 2 yang bisa kita konsisten lakukan gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan ternyata lu udah menemukan my long term goal tuh mau apa ya. Long term goal bukan berarti your success measure juga gitu ya. Long term goal misalkan lu mau jadi orang miliarder sama lu mau jadi profesor, mungkin itu udah beda QR-nya gitu. Kiri-kiri udah beda, how to-nya udah beda kan pasti kan. Dan harus bisa measurable. Kalau kita bilang gue mau sukses, suksesnya kan beda cara definisinya. Jadi lo harus bisa define dulu apa maksud lo. Long term goal harus bisa terdefinisikan. Kalau misalkan miliarder kan jelas ya, berarti gue punya 1 M di rekening gue. Berarti caranya gue bukan jadi musisi dong. Kenapa? Karena susah dapat 1 M-nya. Gue harus ngapain? Gue harus investment nih. Dan jelas kan? Ya kan? Kalau gue mau jadi profesor, berarti jelas dong. Gue pekerjaan gue bukan banyak ngajar, tapi banyak riset. Kayak gitu lah misalkan. Jadi definisikan dengan jelas dulu gitu, tujuan lo apa. Jadi dengan dia bisa definisi dengan jelas, lo bisa narik ke belakang. Jadi reverse engineering lah gitu. Lihat tuh ujungnya mau jadi apa, lo tarik ke belakang. Nah, jadi kan tahu tuh, oh how to-nya tuh tahu. Dan hal yang tadi, apakah main musik itu berhubungan dengan karir gue? Enggak, ya udah, endang lah. Tapi dia membantu gue sih biar gue nggak gila. Oke, ya udah, masukin. Dan apakah itu menjadi serius atau enggak, ya udah, jangan ya tergantung. Kalau lu punya support system untuk membuat itu menjadi serius gitu ya, karena kalau lu manage semua sendiri ternyata gue nggak akan bisa, ya udah, dan jadikan itu hobi. Tapi kalau lu punya support system, dan jadikan itu serius misalkan gitu loh. Jadi itu ya lo harus mind mapping sendiri sih. Cuman yang pasti tanpa punya tujuan yang bisa terdefinisikan dengan benar, lu nggak bisa membreakdown how to-nya gitu loh. Dan gue juga baru bisa ngomong gini setelah gue 3 bulan lumayan bertahan tuh ya di kamar kerja. Oke. Ini salah, ini benar, salah, benar. Dan nggak salah gitu. Kalau misalnya kalian bilang gila, gue nggak. Maksudnya orang juga, KFC juga start bisnis di umur 50 tahun gitu. Kalau Neil Sanders kan. Dan nggak masalah kalau gue bilang, ada yang bilang, gue udah tua, jangan pernah menua-nuain diri kita juga gitu ya Mas Ando, kayak karena yang itu heart. Yang itu heart, bukan bisa botox, tenang. Ya betul, karena kalau saya pribadi sih, mungkin saya di atas 50 baru menemukan, belum bisa dibilang menemukan ya, mungkin baru dapat clue lah kasarnya gitu ya. Kalau saya pribadi sih ngelihatnya sebenarnya lebih bukan mau jadi apa ya, kalau saya lebih ke purpose kita apa gitu. Atau kalau di buku ada juga Start with Why gitu ya, bukunya siapa itu? Lupa saya namanya. Simon Sinek ya. Kenapa? Karena kalau saya misalnya contohnya, saya yang ngedrive saya sudah telat kalau mau saya bilang mau jadi apa gitu, karena udah serba telat, mungkin serba tanggung. Jadi kalau saya ngelihatnya, oke, saya ini harus berjuang untuk brand lokal gitu ya, dan with all cost gitu, saya bela-belain gitu untuk
Misalnya bikin M-Block harus jadi tempat untuk etalase brand lokal, dan saya harus kembangin di tempat lain gitu ya. Mau buka di Surabaya atau di tempat lain segala macam. Tekadnya itu gitu. Dan itu sebenarnya tidak mengenal umur kan. Karena itu nggak akan kunjung selesai gitu, menurut saya. Dan menurut saya bukan mau in denial atau nggak setuju, karena umur tuh nggak relevan sebenarnya. Menurut saya, umur tuh nggak relevan, karena saya tidak pernah merasa, udah nggak relevan dengan anak muda, segala macam. As long saya berbicara untuk konteks, purpose yang saya perjuangkan, katakanlah, itu, dan kalau purpose itu memang relevan, ya saya tetap relevan. Jadi, menurut saya sangat penting untuk kita tahu purpose hidup kita, gitu. Dan purpose hidup kita ini nggak melulu sesuatu yang klise atau positif atau dipositif-positifkan atau difabrikasi, enggak. Kita pasti punya kok purpose masing-masing, berdasarkan dari kalau saya sih sering bilang dari kemarahan bisa gitu. Saya terus terang senang sama brand lokal, mengembangkan brand lokal karena saya marah gitu. Sebel gitu, banyak kemarahan-kemarahan saya sampai sekarang, dan itu saya bukan dipelihara ya. Selama itu belum beres ya di-utilize ya. Ini terus, dan mungkin begitu selesai mungkin kemarahannya yang lain. Jadi kemarahan itu sebenarnya sesuatu yang positif menurut saya. Disimpulkan beberapa kita sendiri udah nge-reinventing kita sendiri, kita jadi bisa kontribusi apapun kondisinya, mau normal, mau new normal, mau pandemik, mau apapun, kita jadi bisa berkarya lah istilahnya gitu ya. Ya, kalau saya pribadi sebenarnya saya cukup nyaman karena saya orang kreatif. Orang kreatif ini kan creative survival itu kan bisa dipakai terus-terusan kan, dan rasa-rasanya nggak akan berhenti gitu kalau ngomong creative survival, karena pada dasarnya kreativitas itu kan memang cara untuk kita survive kan. Jadi mau pandemi mau bukan pandemi sebenarnya yang namanya creative survival tetap ada. Tinggal kita sense kita aja gitu bahwa ini urgent, ini ya semuanya urgent sebenarnya. Mau pandemi mau nggak pandemi pasti ada sesuatu yang urgent. Nih sebelum kita lebih deep lagi, kalau teman-teman pada mau nanya bisa taruh di chat ya pertanyaannya. Aku kalau nanya bisa pribadi sekali nih soalnya kalau udah kayak gini. Tapi ngomong-ngomongin ini maksudnya kan isunya katanya kan kita PSBB-nya mau diangkat, walaupun gue pribadi nggak yakin gitu. Tapi kalau misalnya lockdown udah nggak ada atau vaksin udah ditemukan gitu, kira-kira apa sih yang akan stay gitu? Tren baru apa sih yang akan stay setelah masa pandemik ini? Apakah akan jadi manusia yang lebih kayak gimana, atau teknologi jadi lebih terlalu berkembang atau gimana? Apa sih yang akan stay dan kita harus tetap adaptasi sama the new normalnya itu? Kira-kira. Susah ya pertanyaannya ya. Enggak, ini mau nanya ke siapa dulu? Karina dulu deh, Karina dulu. Sebenarnya kalau misalkan dibilang unsur bisnisnya apa, teman-teman silakan menurunkannya sendiri. Cuman kalau menurut gue, behavior yang mungkin stay ya, yang gue percaya adalah akan stay ya. Pertama adalah masalah cost efficiency, ya. Terus yang kedua itu masalah prevention. Terus juga yang ketiga itu lebih ke masalah trust lagi gitu. Jadi 3 kalau kita lihat. Nah kalau masalah contoh ya cost efficiency, lu ke depannya bakal lebih berpikir segala sesuatu apakah ini cost efficient buat gua. Cost itu bukan selalu masalah duit tapi juga waktu dan effort. Kayak gini ya, gue salah satu contoh hasil akhirnya adalah dengan adanya webinar kayak gini. Ini akan stay. Kenapa? Karena dia masuk ke aspek yang cost efficient tadi. Gitu. Mungkin
kedepannya bisnis trip akan berkurang. Kenapa? Karena dia masuk ke yang cost efisien. Ngapain gue bisnis trip? Orang bisa zooman gitu. Terus misalkan offline seminar apa segalanya akan jadi menghilang, jadi ganti online. Kenapa? Karena cost efisien dia lebih ini. Jadi segala sesuatu yang bisnis atau ideas atau apapun yang mungkin leading to cost efficiency itu mungkin akan stay. Terus kedua misalkan tadi gue ngomong apa ya? Prevention gitu. Segala sesuatu karena kita baru tersadar bahwa apapun mungkin terjadi dengan diri kita dan sekitar kita ya. Kalau kita hati-hati, orang nggak hati-hati, ya kan? Apapun bisa terjadi gitu. Dan sebenarnya itu udah hukum alam, cuman orang jadi semakin lebih tersadar karena mereka itu betul-betul ternyata semua pun bisa kena ya. Gitu kan, kayak COVID ini kan sebenarnya nggak presiden, nggak orang miskin, semua kena. Nggak lihat bulu gitu kan, nggak lihat bulu. Jadi dia akan lebih preventif di berbagai hal. Kesehatan, ya kan. Dia akan jadi lebih hidup sehat, dia akan lebih baik. Jadi salah satu resultnya ya, dia akan jadi hidup sehat, mungkin makan sehat, minuman sehat menjadi lebih trending. Dia akan lebih membuat semua lebih aman buat diri dia gimana. Berarti dia akan jadi local consume, mungkin jadi relevan dengan yang tadi Mas Andoko bilang gitu ya, karena dia pengen tahu kalau ini tiba-tiba gue bisa dapat ini terdekat gue dapat ini di mana, itu kan preventif kan. Terus juga gue akan lebih meningkatkan security dalam berbagai hal. Di rumah gue akan lebih security, keuangan gue harus lebih secure. Gue akan lebih banyak punya asuransi, gue akan lebih banyak menabung dan segala macam ya. Itu kan dari aspek security, masih masuk ke prevention gitu ya. Gue akan lebih makan makanan yang gue tahu asal dari mana, itu kan dari aspek prevention juga. Jadi itu mungkin yang kedua ya. Nah terus kalau yang ketiga tadi, gue lupa. Cost efficiency, prevention, trust. Trust. Nah kalau yang si trust itu, ini sekarang balik tadi yang ngobrol dengan yang Mas Andoko awal ya, either itu dalam bentuk produk atau service itu kan balik lagi. Jadi kita yang lebih ke trustnya adalah gue jadi kenapa? Karena kita sekarang ada masalah dengan trust nih, ya ke government, ya kan, ya ke kantong. Wah kok bisa gue dipecat tiba-tiba? Bisa aja dong gitu ya. Iya. Ya apakah teman gue COVID atau enggak? Kita nggak tahu sekarang. Konspirasi lagi kan? Iya jadi trust level kita akan rendah, nah gitu. Nah jadi apapun yang bisa meningkatkan trust level kita itu mungkin menjadi opportunity gitu. Karena trust level orang menjadi rendah. Contohnya salah satu result ya, kalau lu akan memilih brand A dibanding brand B. Kenapa? Karena brand A dia lebih engage sama lo, dia lebih selalu menginform keberadaan produk dia, gimana kualitasnya, gimana dia produksi dan segala macam gitu ya, dibanding brand B yang memang cuman jebret aja gitu ngasih produknya. Itu kan membangun trust yang tadi Mas Andoko sempat cerita ya, kita mengedukasi juga produk itu seperti apa, contoh kayak gitu. Terus juga masalah trust-nya juga lebih kepada services kita. Gue akan memilih orang A dibanding yang B. Kenapa yang A? Karena dia udah jelas porternya siapa, kliennya siapa. Terus emang secara bentuk fisiknya, kerjanya benar gitu ya. Lo akan jadi lebih selektif karena akan ada masalah trust di setiap orang. Jadi apapun itu turunan bisnisnya atau turunan idenya, semua mengakar pada, menurut gue ya, 3 hal itu. Cost efficiency, trust, sama prevention. Nah, itu jadi turunnya bisa macam-macam gitu. Bisa macam-macam gitu. Kalau menurut saya ada 2, kalau saya ngelihatnya simple. Pertama, kejadian ini akan memunculkan kayak semacam trauma lah ya. Secara publik itu akan trauma, dan secara memori itu akan lama lah trauma itu gitu. Dan yang kedua adalah kita juga nggak ada yang tahu ini berapa lama gitu. Walaupun saya menduga ini akan cukup lama gitu, nggak bisa dengan tiba-tiba harus hilang gitu ya dalam waktu even setahun gitu-gitu. Kayaknya kita mau tidak mau harus siap-siap untuk lama gitu. Nah dari situ menurut saya memang sangat penting untuk kita ya bagaikan sebuah revolusi ya. Memang ini kan revolusi ya, kayak misalnya revolusi kan kita tahu lah ya, misalnya munculnya kapitalisme, mungkin juga bisa menjadi runtuhnya kapitalisme gitu kan. Terus munculnya engagement
yang justru kuat karena unsur sosial media segala macam. Jadi menurut saya akan banyak ruang inovasi, macam-macam inovasinya, bisa ke arah trend forecasting, inovasi dalam bentuk desain, inovasi dalam bentuk society, mungkin struktur kota, segala macam. Ini akan memunculkan banyak banget kreativitas gitu, dan tidak sekedar benar-benar bukan business as usual, tapi ini akan memunculkan penyadaran ke publik tentang tadi kalau kita ngomong reinvent kita gitu, tapi juga mungkin reinvent dunia, reinvent dunia gitu. Jadi apakah benar hubungan desa dengan kota selama ini gitu kan, muncul pertanyaan kan, apakah itu ideal atau enggak segala macam. Jadi memang akan memunculkan peluang-peluang dalam tanda petik revolusi-revolusi desain dan revolusi-revolusi dalam bentuk inovasi menurut saya. Rasa-rasanya nggak mungkin akan terus lupa, saya sebel banget terus pengen lupa, harus nanti akan ini, enggak. Tapi kalau mau dipositifkan ya sebenarnya ya ini waktunya orang-orang kreatif, waktunya inventor-inventor gitu, untuk menunjukkan dirinya gitu. Dan mungkin sorry kalau saya bilang mungkin tidak melulu dunia universitas gitu. Saya justru agak berharap gitu dunia universitas itu ngomong gitu kan. Sejauh ini kan malah saya belum terlalu dengar. Saya nggak tahu ya kalau di luar negeri mungkin. Tapi segala macam komunitas, asosiasi sebenarnya pasti akan ngomong nanti. Akan muncul orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang punya trust, punya legacy untuk ini begini loh gitu dan dipercaya gitu. Jadi akan muncul kepercayaan baru nanti. Sih. Oke, ini ada pertanyaan nih dari teman-teman dari Agus Suryanata, kayak buat dua-duanya. Bagaimana membangun karakter yang sustain dan resilience di era new norm untuk menghadapi kemungkinan ke depannya? Berarti yang sustain dan resilience itu gimana? Tadi kita udah bahas mungkin beberapa ya sebagai mengenai karakter yang sustain. Cuman karakter yang sustain, maksudnya kok jadi fabrikasi ya? Takutnya. Karena gue nggak berani dijawab gitu. Iya, jangan sampai fabrikasi. Ya tadi kalau kita bahas ya, mungkin bukan karakter ya, skill mungkin yang dimaksud ya. Karena karakter tidak mungkin berubah. Benar nggak sih Mas Handoko? Orang itu punya satu karakter yang ya udah itu loh. Makanya lo harus menyadari apakah itu strength atau itu weaknesses. The rest mungkin yang membuat lo survive ya di kedepannya itu lebih kepada skill apa yang bisa meningkatkan atau bisa menutupi kekurangan gua. Mungkin lebih ke situ kali ya, Mas Handoko ya. Karakter gua kayaknya nggak bisa ya karakter. Atau maksudnya ini karakter yang resilient sekali, maksudnya menumbuhkan jiwa sustain dan jiwa pantang menyerah kali ya, atau enggak juga? Kalau gue bisa bilang sih sebenarnya mungkin itu apa yang harus kita lakukan ya agar kita bisa relevan ya dengan any kind of situation, mungkin kayak gitu ya, bukan karakter gitu. Kalau karakter lu harus mapping sendiri ya, kita bukan psikolog juga di sini. Jadi kalau misalkan kita ngomong mengenai tadi membuat kita menjadi resilience adalah tergantung, makanya kebutuhan lo apa. Kalau memang kebutuhan lo itu bukan untuk kayak gini, kita boleh merespon new normal ini ya, tapi kalau lo bukan startup ya mungkin itu bukan konteks lo itu lagi ya, kembali lagi. Makanya yang membangun kita tetap relevan adalah ya kita harus tetap update dengan any kind of condition gitu. Kayak misalkan balik lagi ya ke pekerjaan lo lagi. Pekerjaan lo apa sekarang? Lo mau building apa? Lo tadi purpose-nya apa? Nah, purpose ini harus selalu bisa relevan dengan zaman kan, dengan perkembangan. Dan gimana kalau misalkan kayak sekarang, ya gue merasa insecure dong dengan yang mahasiswa gue yang sekarang. Mereka jauh lebih pinter nanti pasti. Karena kalau kita lihat ya dosen yang dulu dan sekarang gitu ya, masalah kalau dosen kan harus selalu mengupdate ilmu. Makanya kenapa gue juga nggak termasuk orang yang senang diam di kampus gitu ya. Karena kita pengen ngasih yang terbaik buat mahasiswa kita. Kebayang mahasiswa kita lebih pintar lagi. Lebih pintar lagi nanti adik-adiknya segala macam. Berarti nanti in the future mereka akan jadi saingan kita juga. Gitu kan.
bagaimana buat diri lo tetap stay relevan? Nah, itu adalah lo harus selalu update untuk apapun itu. Gimana caranya update? Ya kayak tadi ya, simply jangan dia di rumah doang, jangan jadikan hidup lo menjadi take it for granted. Pulang kantor, melakukan kegiatan administratif, dan lo tidak upgrading yourself, pulang, mandi, tidur, makan, repeat, dan lu baru tahu, oh ternyata gila, gue selama ini 10 tahun kerja di sini hanya melakukan clerical things. I didn't create anything gitu kan, ya sampai kayak gitu. Makanya again reinvent yourself lagi gitu, karena itu bisa jadi lu baru nyadar, wah ternyata gue tuh harusnya gini, itu di umur 40, well nggak apa-apa gitu. Atau mungkin di umur 45, atau mungkin kayak Mas Handoko nggak ada yang salah gitu. Tapi yang salah adalah lu tidak berusaha untuk mencari kayak tadi, gue tuh apa sih strength and weakness-nya, dan apa yang harus gue update dari diri gue. Itu yang salah kalau dia nggak melakukan, tidak berusaha untuk mencari itu gitu. Jadi jangan sampai kayak ibaratnya PNS lah gitu ya, ngantor, terus ya udah dapat gaji, yang penting IQ gue tercapai, ya udah terus gue udah aja gitu. Sekarang kan eranya meaning ya, apa yang udah lo buat, apa yang udah lo lakukan, berguna nggak itu, valuable nggak buat sekitar lo. Ke Pak Eddian juga malaikat munkar nakir, bener kan malaikat munkar nakir? akan bertanya kan, lu udah melakukan apa aja selama ini, apa guna lo. Kalau kita balik ke filosofi, itu bisa masuk kemanapun, meaning tuh masuk kemanapun gitu. Ya kayak kita ngumpul di sini kan meaningful juga, kayak kita kan, aku sama Mas Handoko, kita mencoba memberikan sesuatu yang semoga bisa incept teman-teman gitu kan, ada inception ke teman-teman bahwa oh berarti gue abis ini harus menjadi the new me nih, bisa. Semoga menjawab nih. Ini ada pertanyaan buat Mas Handoko. Dari Yuli dari Malang, mau tanya dong agak spesifik tentang produk religi, aksesoris peralatan, bangun brand story-nya kayak gimana? Terutama di masa pandemi ini, orang jarang mau beli. Gimana caranya supaya tetap dekat sama konsumen, biar aware, biar tetap jalin komunikasi gitu? Ya, mungkin saya sambung dengan tadi sebelumnya juga, bahwa kalau ditanya yang sustain dan resilient gitu ya, menurut saya dari pengalaman saya pribadi itu sebenarnya do good, jadi berbuat baik ya. Saya ngomongnya konteksnya tidak melulu spiritual, tapi lebih ke brand ya, karena saya juga mengamati kan brand-brand yang saya katakanlah terlibat, saya sering ngobrol gitu ya. Sebagai contoh ekstrim nih, ketika saya ngomong soal kolaborasi, saya ngomong soal jangan berpikir kompetisi segala macam, itu orang-orang yang katakanlah punya pabrik atau punya brand-brand mapan, itu sekarang ini mau dengerin. Artinya orang yang dulu getol sekali dengan semangat kompetisi, menjatuhkan yang lain, brand yang lain, kompetitor segala macam, itu sekarang mau dengerin. Artinya ada perubahan juga di situ gitu. Dan saya dulu memang juga di route yang itu gitu ya, di rute yang sangat kompetitif segala macam. Tapi sekarang kan menjadi berubah kan. Eranya meaning, sesuatu yang that matter gitu ya. Nah, kalau tadi dihubungkan dengan, dan itulah yang menjadi resep kita gitu, do good tadi ya. Dan kalau dihubungkan dengan jualan religi katakanlah, kalau menurut saya as long dia hubungannya sama do good, itu works pasti. Cuman saya sangat impress ketika saya datang ke, sering saya ceritakan, saya datang ke Bumi Langit di Imogiri ya, Haji Iis, ketika dia dengan konsep halalan thayyibah, tapi dalam arti yang sebenarnya gitu, ketika dia membangun permaculture, dia mendidik anak-anak untuk memahami siklus bumi ini gitu ya, dari kotoran binatang, dari pupuk segala macam, makanan sehat segala macam. Jadi bukan fabrikasi dari halalan thayyibah, tapi dia memberi meaning yang sebenar-benarnya tentang halalan thayyibah gitu. Nah, menurut saya itu yang harus dicari, esensinya gitu, core-nya dari katakanlah jualan religi, jualan
apapun ya agamanya ya, menurut saya itu core-nya harus benar-benar didapat dan relevan dengan publik. Dan tidak dalam level fabrikasi atau sentimen segala macam, tapi benar-benar dia harus energinya gitu, karena do good itu future dari bisnis gitu, future dari branding. Karena nanti kita akan di dunia yang sangat penuh dengan dosa ini, penuh dengan kerusakan ini gitu katakanlah, ya do good akan menjadi sesuatu yang sustain, sesuatu yang punya resilience yang kuat gitu. Dan itu sebenarnya peluang kita gitu. Kita ini sebenarnya harus berbuat kebaikan. Mau tidak mau, apapun ini alasannya deh, apapun alasannya dan segala macam, apapun patokannya juga, itu ya kebaikan. Kebaikan yang akan misalnya kayak kita udah tahu juga gitu, dengan sekarang gitu orang sadar gitu, mungkin nanti ini akan muncul karena orang malas beli baju segala macam, mungkin akan baju-baju bekas nanti akan ada platform yang mungkin di luar negeri udah muncul gitu ya, Modcloth atau apapun gitu ya. Mungkin di sini akan muncul gitu ya. Kita jangan ngotorin alam, kita sharing baju gitu ya, sharing baju bekas atau apa. Hal seperti itu yang harus kita munculkan gitu. Karena selalu yang dituntut orang nanti adalah trust dan jawaban. Solusinya apa gitu. Memberi offer apa gitu, karena akan serba repot nanti kalau misalnya ini nggak boleh plastik, yang ini harus bisa diiniin segala macam. Jadi peluangnya besar sih untuk do good menurut saya. Oke, itu harusnya menjawab sekali sih, simple do good-nya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Dani Rizky buat Mas Handoko, tapi kayaknya relate juga ke Kalina. Baru menyelesaikan buku-buku Mas Handoko mulai dari brand gardener sampai artisan brand. Dari sana Dani rasanya Mas Handoko udah melalui berkali-kali normal yang baru dari 2010, dari banyak term normal baru lah istilahnya gitu. Nah, COVID ini kan memadatkan perubahan yang harusnya bertahun-tahun jadi cepet nih, jadi cuma beberapa bulan aja. Apa sih kesulitan paling besar untuk merespon perubahan yang sangat cepat, sama gimana caranya tetap waras? Gimana apa sih kesulitan paling besar ngadepin perubahan yang besar dan cepat, sama gimana tetap waras? Ya, thank you. Udah baca buku saya, mungkin saya jawab dulu. Saya memang menulis buku itu bukan menuliskan teori kalau mau jujur, tapi lebih menuliskan sebuah unek-unek lah gitu ya. Saya dulu di tahun 2007, 2006 sudah sangat terpengaruh oleh buku-buku marketing advertising luar seperti Disruption, apalagi ya. New Wave Marketing kayak gitu-gitulah dulu di awal-awal tahun itu ya, dan sampai sekarang gitu ya, sampai muncul di marketing ada pembaru gitu. Tapi saya nggak bisa compare sih terus terang, Disruption dulu, perubahan dulu itu dengan yang COVID sekarang. Sekarang mah dahsyat dan nggak bisa di-compare karena waktu itu mungkin saya ingat misalnya kayak buku yang sangat berpengaruh waktu itu kayak No Logo lah gitu ya. No Logo itu kan 2004 ya kalau nggak salah ya. Itu buku yang sangat berpengaruh juga bagi saya pribadi. Waktu itu yang mendisrupt rata-rata digital ya. Belum sampai ke problem bumi, sustainability segala macam tuh belum terlalu lah. Nah, memang di akhir-akhir ini muncullah problem-problem yang hubungannya sama etika gitu ya, mempertanyakan etika, lingkungan, kerusakan alam segala macam, semakin kesini semakin parah gitu. Dan memang juga udah ada buku-buku yang membahas soal itu ya, kayak misalnya bukunya Bruce Mau tentang kerusakan planet yang dihubungkan dengan design thinking segala macam. Saya menduga malah justru ekstrim ya. COVID ini akan meruntuhkan pendapat-pendapat masa lalu. Pendapat-pendapat buku-buku masa lalu itu menjadi tidak relevan lagi gitu. Secara ekstrim, saya menduga gitu ya. Walaupun tetap bisa menjadi acuan, tapi itu kayak runtuh aja semua gitu. Karena gimana kita bisa ngomong marketing pasca COVID gitu, ketika misalnya kapitalisme ambrol,
supply chain berubah, gitu kan, dan humanity menjadi sesuatu yang sangat muncul gitu. Jadi mungkin lebih ekstrim lah kasarnya. Saya nggak bisa bilang bahwa ini gradually berubah gitu. Tapi ini shock. Ini cultural shock menurut saya ya. Kalau dulu kan dibikin shock gitu, difabrikasi disruptif gitu ya, disruption gitu, dibikin shock gitu. Tapi sebenarnya not really shock gitu ya. atau disadarkan gitu, dibikin narasi sehingga orang sadar gitu kan. Kalau ini kan orang sadar sendiri, emang parah kok ininya, stimulusnya gitu. Kalau saya begitu, saya mungkin Dina lebih ahli dibanding saya dalam hal itu. Gimana? Iya sih, setuju sih. Kalau misalkan kayak tadi kita bilang, apakah ini akan memang betul-betul remain atau memang ini cuman bentuk adaptif kita juga gitu ya. Karena kalau kita berangkat dari Christensen ya, bapaknya disruptive innovation, kita bilangnya kayak gitu. Ya, betul. Kalau kata bapakku nih, Christensen almarhum nih, baru meninggal soalnya. Disruptif itu bukan berarti dia ada alasan kenapa itu bisa membuat kehidupan kita berubah 100%. Bukan karena masalah kebaruannya aja, tapi juga karena masalah dia cost efficient enough sehingga membuat semua orang jadi berganti kan. Misalkan kayak kalau kita ngomong masalah, kalau di musik ya, berhubung anak musik nih, kenapa semua jadi streaming kan? Kenapa Spotify berhasil segala macam gitu ya? Karena memang selain itu lebih mudah, cost efficient dan membuat semua orang jadi mau nggak mau berpindah ke situ gitu. Nah, kalau misalkan gimana merespon cepat gitu ya, dan bagaimana bertahan dengan tetap sane dengan keadaan sekarang ya, kalau dibilang kesulitannya adalah untuk stay relevan, karena bukan hanya kita pun kayak gini ya, kalau misalkan gue mendapatkan posisi gue sebagai peneliti gitu ya, apa yang kita ini current situation nih, gue meneliti dan gue ambil data yang berakhir di 4 April. Ambil data ini berakhir nih, kita mencoba ngecek behavior konsumen selama Maret sampai April. Hasil yang gue dapat tidak relevan dengan hasil yang misalkan keluar di akhir bulan Mei. Secepat itu gitu. Nah, cuman yang kita bilang, oke, yang tidak relevan berarti itu adalah bentuk adaptasi kita. Ternyata ada yang relevan adalah bentuk sesuatu yang remain itu tadi. Makanya kalau misalkan kita, gimana kita merespon, lu nggak boleh geragas, itu intinya satu. Kita nggak boleh geragas, kita harus bisa secara dewasa dan secara bukan bilang full methodology ya, lu harus bisa menganalisa semuanya dengan lebih terstruktur dan mendalam. Kalau misalkan kita pakai analisa paling gampang, ya lu nanya 5 why aja gitu dari satu hal yang menurut lo mengganggu gitu. Kenapa berhenti sampai ketika lu nggak bisa jawab lagi why-nya, oke, this is the root cause gitu. Nah, yang lu harus cari adalah root cause untuk apapun itu ya, masalah apapun itu gitu. Nah, dengan lu bisa tahu root cause, lu bisa merespon dengan benar gitu. Masalah kayak sesimpel gini deh, lu mau putus gitu ya, mau pacar lo. Terus lu tanya kenapa mau putus gitu. Alasannya kan pasti banyak gitu, tapi sebenarnya yang paling mendasar adalah ya gue udah bosan aja dengan lo gitu kan. Tapi kan kita dapat root cause-nya yang membuat kita make sense, oke, gue nggak bisa denial apa-apa lagi, ya itu lo harus mencari sebenarnya. Jadi buat gue gimana kita bisa merespon perubahan yang sangat cepat ini adalah lo harus tahu root cause-nya apa, dan itu lo bisa merespon dengan tepat, dan lo juga tahu mana yang perlu gue benar-benar pikirin, mana yang ternyata nggak perlu gue pikirin. Itu yang membuat lo stay sane, karena nggak semua harus pikirin di muka bumi ini. Jadi hidup ini adalah state of mind sebetulnya. Kalau semua dipikirin ya gila gitu. Pikirin yang jadi porsi lo aja gitu. Kali lagi. Gue penasaran ngulik bagian situ deh. Tadi kan kita agak nggak shifting sih. New normal ini ternyata kan jadi waktunya kita buat reinventing ourselves. Terus tadi Kak Dina juga sempat ngebahas kekurangan-kekurangan kita juga diambil gitu. Maksudnya kayak di list yang kita nggak bisa kerjain apa, terus yang nggak harus kita pikirin tuh ya jangan kita pikirin gitu. Jadi pengen nanya, saat kita udah nge-reinvent kita tahu kekurangan sama kelebihannya, mau nggak mau jadi minta tolong dong buat nutupin kekurangannya kita. Di masa-masa sekarang ini yang reach out orang jadi super gampang gitu, entah dari sisi etikanya kah, atau dari gara-gara online kah. Gimana sih cara networking paling enak di masa-masa seperti ini supaya
kita bisa berkarya tuh jauh lebih happy, jauh lebih kolaboratif, dan jauh lebih berdampak misalnya. Ada cara-cara kiat-kiat networking ala 2020. Ya, mungkin saya cerita masa lalu saya ya. Dulu itu saya sebenarnya orang yang tidak terlalu gampang bergaul. Misalnya ketemu Dina, saya bisa langsung akrab, ngobrol, membuka kemungkinan kolaborasi. Dulu saya enggak seperti itu, dan dulu saya melewati zaman yang sangat kompetitif, bahwa saya merasa lebih kreatif dibandingin orang lain, atau orang lain merasa lebih kreatif dibandingin saya, segala macam. Dan akhirnya saya bersyukur sudah menyingkirkan itu. Saya tidak pernah merasa lebih kreatif dari orang lain, dan saya tidak merasa orang lain juga lebih kreatif dari saya. Bahkan saya ekstrim ketika saya datang ke kedai kopi, walaupun saya founder filosofi kopi gitu ya, saya nggak pernah merasa bahwa kopi saya, filosofi kopi lebih enak, atau saya mencoba membandingin gitu. Saya langsung bisa ngobrol dengan baristanya, dan saya malah ngomong saya dari filosofi kopi segala macam. Saya akrab dengan hampir semua pemilik kedai-kedai kopi gitu. Dan menurut saya itu bisa saya lakukan ketika saya merasa punya legacy, dan saya punya purpose tadi. Balik lagi, saya punya tujuan yang bulat, yang uniquely me gitu ya. Dan itu misalnya tadi saya berjuang untuk brand lokal gitu. Itu yang perlu dicari sih menurut saya, yang membuat kita bisa dengan gampang ngomong kelemahan kita atau kelebihan kita. Mungkin nggak relevan lagi ya kelemahan kelebihannya. Mungkin lebih kesadaran bahwa kita nggak bisa melakukan sendiri gitu, dan kita jujur aja gitu. Kejujuran menjadi hal yang sangat penting sekarang. Honest itu menjadi hal yang sangat esensial, dan kita mending terus terang gitu. Kita butuh bantuan ini, kita nggak bisa ini, dan lain-lain. Karena disitulah pola networking, connecting the dots itu berawal dari hal-hal yang sifatnya honest. Kalau saya gitu. Iya, setuju lagi. Jadi honest tuh penting banget, dan juga ya tadi menyadari ya kalau misalkan purpose itu apa, dan kalau kita mencapai purpose itu kira-kira apa yang harus kita lengkapi dari diri kita. Jadi kalau misalkan tadi bilang networking tetap ya itu tuh penting banget gitu ya. Cuman again at the end di era ini mungkin yang lumayan membuat gue tersadar adalah you have to stand for yourself dulu gitu ya. Dan kedua mungkin pengalaman yang gue dapat adalah walaupun kita punya misi mulia ya, kayak purpose juga jelas, juga pengen mencerdaskan bangsa, ya namanya juga dosen pengen mencerdaskan bangsa udah pasti. Tapi if you want to fix someone, make sure you're not broken in the process juga, ngerti nggak? Jadi itu juga yang membuat gue oke, gue memang harus punya purpose mencerdaskan bangsa gitu ya. Lu cukup 100 dulu aja gitu. Kenapa? Karena kalau lebih dari itu mungkin lu akan broken inside misalkan gitu ya. Lu tidak akan menjadi setruli itu, nggak sesincere itu gitu. Kenapa? Karena memang kita juga broken. Misalkan gini, kita ngelayanin nih kayak mahasiswa mau bimbingan mau langsung misalkan ya ketemu Mbak Dina semuanya langsung ketemu 10 orang dalam sehari. Ya secara purpose benar lu akan membuat mereka lebih baik gitu dengan ketemu. Tapi as yourself lu broken loh. Yeah. Nah maksud gue itu juga penting gitu. Jadi ketika you try to fix someone, you make sure you're not broken the process, dan juga semua kembali lagi kepada diri lo lagi gitu. Apa yang memang betul-betul lo harus value yourself, value gue segini, gue harus adjust gue seperti ini, gue harus menambah kemampuan sini, dan gue butuh network seperti apa, karena gue bukannya hitung-hitungan masalah temen gitu ya, cuman kan lu juga perlu value ring 1 gue siapa, ring 2 gue siapa, ring 3 gue siapa gitu. Apa untungnya gue kenal sama lu, Cok, apa untungnya gue kenal Mas Handoko, itu kita juga harus tahu, karena selain gitu juga akan memberi impact nih, Mas Handoko, kalau kamu kenal sama aku bakal bisa memberikan value apa lo buat dirimu. In return juga kita harapkan itu dari dia kan. Walaupun pada akhirnya orang berpikir kok hidup lo transaksional, lo at the end lo akan menyesal loh kalau ternyata lo membuang waktu segitu banyak juga gitu. Jadi buat gue sih ya itu networking penting, tapi lo harus tahu apakah memang ini akan membantu gue mencapai purpose gue
Itu yang perlu pikirkan, bukan berarti jadi networking yang asal-asalan kayak gitu ya. Dan juga kedua, ya makanya pentingnya kita punya suatu target yang memang itu terdefinisi dengan jelas agar lu nggak kelebihan, nggak kekurangan. Kalau kelebihan, ternyata kalau itu membuat lu broken juga, lu nggak akan sane enough gitu. Nah itu prinsip hidup yang menurut gue ya, masalahnya apa? Kecuali kalau lu terakhir udah kayak 7 turunan, lu terserah mau ngapain deh. Ya, masalahnya kan kita salah langkah aja bisa tiba-tiba besok miskin loh. Oh, lu tahu teman-teman lu yang di zaman COVID ini, ada temen gue yang gajinya 80 juta, tiba-tiba besok di apa namanya, di lay off, dia nggak bisa bayar cicilan segala macem. Ya kan berarti anything can happen gitu. Maksudnya jadi lu baik-baiklah sama purpose, dan kalau udah tahu purpose kan berarti tahu kira-kira variabelnya apa yang harus lu lakukan gitu. Oke. Ini teman-teman kalau misalnya masih ada yang mau nanya, silahkan loh, nggak apa-apa. Tapi sebelum teman-teman nanya lagi, aku mau nanya satu lagi sih. Trikinya kan di zaman-zaman sekarang, mau nggak mau pasti ke distraksi sama digital gitu. Kalau gue baca bukunya Jim Quick yang Limitless, itu nemesisnya tuh digital semua, digital distraction lah, digital dementia, reduction, segala macam. Nah, nge-balancing kitanya untuk nyari-nyari purpose-nya kita sama apa ya, supaya nggak semuanya tentang digital doang, itu ada nggak sih? Apalagi kan semuanya sekarang jadi, apalagi gara-gara COVID, semuanya ada di digital gitu istilahnya. Nge-balancing supaya kita nggak terlalu intoxicated sama digital, sama ngerjain purpose kita tuh gimana sih manuver-manuvernya? Ya, jadi kalau kita lihat dari digital kan sebenarnya dia ada cara pandangnya dua nih. Dia sebagai tools, dan dia memang sebagai main platformnya gitu. Digital tuh hanya membantu lo melakukan sesuatu yang semua juga akan didapatkan offline juga gitu sebenarnya. Ada yang memang dia mainly dia menjadi platform utama. Contohnya teman-teman pakai bahkan pakai Gojek pun ya, Gojek ya platform digital misalkan ya, aduh nyebut merek lagi gue. Tapi tetap aja kalau nggak ada ojek fisiknya kan kagak ada Gojek gitu ya. Jadi menyikapi digital di sini maksudnya adalah ya lu harus aware digital karena itu akan membuat lo lebih efisien dari segi cost, time, uang dan effort gitu. Digital itu adalah kenapa dia itu dibilang disruptif, karena tadinya hidup lo ada 7 proses, sekarang karena ada digital dia jadi 5. Itu gitu kan. Kalau lihat intinya konsep digital adalah seperti itu. Yang tadinya cost-nya 1.000 sekarang jadi cuma 500 kayak gitu. Karena ada digitalisasi. Jadi sebenarnya at the end principles-nya adalah bukan alat. Jadi digitalisasi adalah alatnya menurut gue ya. Karena sebenarnya the main soul-nya adalah efisiensi, digitalisasi itu gitu. Main soalnya adalah efisiensi. Lu ngomong Gojek lah, biar apa sih? Biar lu mudah untuk ketemu Mang Gojek dan lu jadi tahu apa namanya, berapa harganya dan segala macam. Peta aja dijelas. Itu kan membuat lu menjadi efisien dari segi kehidupan gitu. Nah, maksud gua konsep digital itu bukan berarti lu harus memakai apa ya teknologi terbaru yang harus gua ketahui. Jadi jangan terlena dengan itu, walaupun itu adalah technicalities gitu ya. Tapi yang harus lu maknai lagi adalah value-nya. Kira-kira apa yang akan efisiensi yang mana yang akan gue coba raise ya, dan gue solusikan gitu melalui apapun itu. Bisa jadi digitalisasi, bisa jadi justru tingkatkan engagement yang memang digital hanya sebagai salah satu channels-nya aja. Tapi kan tetap aja ada manusianya yang harus ada interaksi gitu kan. Nah, jadi itu teman-teman jangan terlalu aware digital perlu, cuman jangan sampai kita paham surface-nya aja gitu. Lo harus paham lagi value-nya itu apa yang di cost cut gitu. Karena pengalaman gue teman-teman startup digital gitu yang mereka pahami adalah technicalities-nya gitu. Tapi kalau lo nggak paham dengan konsepnya itu apa sih yang pengen kita coba angkat value-nya, problem apa sih yang kita coba selesaikan, ya simpel itulah gitu. Ya dia ya nggak akan sustain gitu. Jadi kembali lagi semua itu masalahnya adalah what's inside, apa core-nya gitu. Nah itu yang meaning-nya lagi, selalu ke situ lagi, value-nya apa gitu. Mas Anoko? Ya, kalau saya sebelum COVID ini saya dulu sering diskusi sama Leo Theo Sabrata. Kita sering curhat lah berdua, gitu. Dan intinya adalah sama kita di satu pandangan bahwa
saya ini bukan, Leo juga ngomong, bukan true believer dari bisnis digital sebenarnya. Dalam arti, karena kan kita tahu ya, bisnis digital ini kan juga banyak, projection, terus ya kita tahu juga bukan brick and mortar bisnis gitu, bukan bisnis yang bisa disentuh, bisa di ini segala macam ya. Tapi kalau saya pribadi memaknai digital itu sebenarnya, ketika digital itu muncul, jangan lupa justru elemen-elemen kemanusiaan itu muncul. Contoh munculnya digital, kan misalnya banyak waktu itu yang sempat semua orang ngomongin tentang apa blockchain gitu misalnya. Wah, semua orang ngomong blockchain sampai wah telinga ini sampai nggak tahan dengernya gitu ya. Dan kayaknya teknologi itu di atasnya esensinya gitu. Padahal kalau saya ngelihat sebenarnya kan digital bisa menolong kita untuk traceability gitu misalnya. Untuk kita bisa tahu supply chain, misalnya kalau di kopi petaninya itu nanam apa secara real time, kita tahu petaninya memberi kopi yang terbaik, tanamannya dengan proses bisa menghidupkan habitat burung atau habitat monyet segala macam. Harusnya kan humanity yang muncul gitu. Bagi saya pribadi ya, saya memaknai digital itu sebenarnya kembali ke core-nya bahwa itu untuk kebaikan kemanusiaan, bukan untuk kepercepatan gitu. Itu dua hal yang berbeda gitu. Nah, saya melihat justru di situasi sekarang kita ingatkan lagi gitu bahwa digital ini adalah untuk kemanusiaan. Digital ini adalah untuk planet ini. Gitu. Digital bukan masalah teknologi yang menguasai kita, tapi harusnya kita yang bisa mengontrol kemanusiaan, atau mungkin kalau mau to the point ke fair trade, ke sesuatu yang lebih bertanggung jawab gitu ya, dan itu lebih ke transparansi gitu. Jadi sekali lagi digital bukan alat untuk memperkaya diri gitu, kasarnya gitu deh, tapi untuk kebaikan kemanusiaan menurut saya. Wah, insightful sekali hari ini. Terima kasih loh, Rina, Mas Handoko. Tapi sebelum off nih, sebelum kita udahan, ada satu lagi pertanyaan dari Daniel Rizky, sorry. Dan hal paling menakjubkan buat Mbak Dina dan Mas Handoko yang kalian temuin pada masa pandemi sekarang. Ada satu lagi tuh. Hal paling menakjubkan, hal paling asik. Siapa dulu nih? Bebas deh. Mas Handoko duluan. Oh iya, kalau saya sih karena saya katakanlah bagi saya pribadi sih, saya menjadi mungkin tadi reinvent istilahnya Dina, dan saya memang menjadi lebih terdorong lah. Saya tiba-tiba pengen bikin buku. Dulu bikin buku ketiga keempat itu buku saya terakhir, Brand Artisan Brand, itu sulit banget saya untuk mendapatkan trigger gitu ya. Kalau sekarang justru saya kayaknya banyak trigger gitu, walaupun susah ya, mikirin menggaji orang, segala macam, nanti seperti apa, segala macam. Tapi saya kayak seperti tertrigger ya, kalau ngomong excitement ya. Bukan bermaksud sombong, tapi triggernya lebih banyak untuk saya pribadi. Karina? Iya, kalau misalkan buat aku sama, tadi juga mengenai reinventing juga lumayan, malah jadi banyak mikir 3 bulan ini gitu ya, dan menemukan hal-hal yang ternyata menjadi excitement baru juga gitu ya. Aku lagi bikin project susah tidur tuh, lagi coba-coba. Itu tuh dari dulu emang suka banget bikin, cuman nggak ada yang nggak pernah berani untuk mempublish. Ternyata reaksinya lumayan gitu ya. Itu pun baru sekarang punya waktu untuk gitu-gituan. Jadi ternyata gue baru tahu adalah my inner self adalah seorang seniman, bukan seorang Memang iya kali. Iya, ternyata gitu ya, Mas, ya baru tahu aku 3 bulan ini. Jadi intinya kayak gitu. Terus cuman yang lumayan amazed adalah setiap harinya tuh membuat ada aja yang memang gila, ada gini, selalu ada. Cuman ternyata itu tadi lama-kelamaan ternyata itu menjadi hal yang biasa gitu ya. Dan ternyata kok bisa secepat itu. Yang amazed adalah semua berubah secepat itu gitu. Sekarang gitu, secepat itu. Nah,
excitement-nya adalah gimana kita menyikapi secepat itunya, karena kan itu tadi ya, saking secepatnya sebelum lo mendigest itu udah berubah lagi, maksudnya udah jadi hal yang biasa lagi sebelum lo merespon. Jadi kalau dibilang apa yang menakjubkan adalah itu tadi, in a second ya something can turn your life upside down gitu loh, dan ternyata itu mungkin. Jadi itu tadi intinya adalah lo harus perkuat diri lo sendiri. Kayak tadi kalau misalkan lo tahu, oh berarti Jungo ini mungkin karena tujuan tidak jelas mau seperti apa gitu ya, maka lo akan menjalankan sesuatu jadi lebih jelas aja gitu, nggak ngapain, walaupun ya apa mungkin itu perlu waktu buat beberapa orang ya, mungkin nggak semua semudah gue dan Mas Handoko bisa kayak 3 bulan, oke, ternyata kita bisa jadi bikin apa gitu ya, atau mungkin ternyata jadi tahu tujuan hidup, mungkin nggak semua orang semudah itu. Cuman menurut gue sih semua harus mencoba setidaknya gitu, karena yang menakjubkan adalah ya itu tadi gitu, apapun bisa terjadi, turning your life upside down gitu kan, dan mungkin ini adalah your aha moment juga, aha gitu, ternyata gue tuh gini ya gitu. Itu mungkin yang hal filosofis ya, lebih filosofikal sih yang menakjubkannya gitu ya, bukan segala perubahan new normal ini gitu, tapi lebih itu mendasar tadi. Sip. Ini ada pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, mungkin bisa langsung kontak Karina juga dan Mas Handoko, kan terbuka ya balas-balasin DM orang. Boleh. Cuman karena waktu nih, aku mau nanya closing statement dari Karina sama Mas Handoko tentang the new normal reinventing us. Itu ada closing statement-nya nggak? Karina duluan deh, tadi kan Mas Handoko duluan. Kita udah mau udahan nih kan ya, PSBB-nya. Gue rasa COVID itu sih enggak. Malah gue takut ada second wave nih. Baru ada kabar terbaru bahwa vaksin nggak mungkin keluar, mungkin keluar di akhir 2021. Berarti kan kita harus hidup 1,5 tahun dengan COVID ini kan. Gitu. Oke, walaupun virus itu adalah momok yang menakutkan, ya memang menakutkan lah ya. Cuman yang pasti kalau gue sih selalu itu pesannya buat teman-teman, make your time useful di era seperti ini gitu ya. Make the most of it lah gimana caranya. Terus juga coba kembali lagi ke inner you gitu ya, karena at the end juga lu akan remain sendiri juga gitu. Ketika lu sendiri, lu bisa melakukan apa gitu ya, sebagai entity yang terkecil lah selain sel di diri kita ya. Ya apa yang lu bisa lakukan sebagai diri lo untuk bisa menyikapi ini ya. Minimal dengan lu bisa berkarya buat diri lo sendiri, lu membuat diri lo lebih produktif atau membuat diri lo lebih berguna buat sekitar, itu kan udah bagus gitu ya. At least lu juga nggak ngerepotin orang, itu udah bagus. Apalagi kalau lu ternyata bisa membuat something bigger buat sekitar lo, lebih bagus lagi. Tapi ya kembali lagi, apa yang harus dibenerin adalah diri lo sendiri. Jadi so equip yourself, intinya itu, baik itu mentally, physically, dan juga apa ya, gue bilang juga lebih your brain juga gitu. Jadi kita dengan kita melengkapi 3 hal itu ya, mentally kita kayak tadi coba reinventing yourself ya, gue tuh apa coba pelajari lagi gue apa. Terus juga physically ya pasti ya kita harus tetap bergerak dan segala macam, hidup sehat lah segala macam, dan knowledge juga lo harus selalu upgrade, karena dengan begitu ya lo tetap bisa relevan dengan apapun itu. Karena walaupun lo udah profesor pun lo gak akan pernah berhenti belajar, percaya deh. Walaupun lo udah bikin startup juga lo gak akan pernah berhenti belajar. Intinya belajar itu adalah is a key kalau lo mau menjadi manusia yang lengkap seutuhnya. Jadi itu sih dari 3 hal itu harus upgrade selama WFH ini, selama COVID ini, selama apa, pandemi apapun itulah. Kita harus meningkatkan empati kita lah gitu ya. Dari empati ini sebenarnya kita bisa secara menyenangkan jadi belajar banyak hal gitu. Dan kan sekarang kan juga banyak hal-hal yang sifatnya free ya. Mau si ini bikin live IG gitu ya, dan cari idola kita gitu ya, idola yang mungkin bisa jadi referensi gitu. Dan bukan hanya orang di Indonesia aja gitu. Kalau arsitek ya arsitek yang concern terhadap lingkungan, atau interior designer yang mencoba meredefinisi desainnya seperti apa, segala macam. Banyak sekali sebenarnya stimulus-stimulus yang bisa kita
kumpulkan dalam konteks kita menjadi bagian yang ikut memecahkan masalah di planet ini gitu ya. Jadi kalau saran saya sih problem solving menjadi energi utama kita untuk kita berkarya gitu, karena saya yakin yang bisa membuat kita survive ya kita berkreasi, bukan konteksnya mau cari pekerjaan atau segala macam, mau nggak mau memang harus inisiatif untuk membuat produk sih, mau tidak mau gitu. Jadi karena inisiatif membuat produk atau jasa ya berarti harus mempertajam diri sendiri untuk mencari koneksi yang kurang lebih cocok ya. Nah, ini bisa bikin ini bisa bikin itu gitu. Jadi memang membuat kita untuk jadi makers sih sekarang. Atau bikin apapun lah ya, makanya harus produktif lah. Karena kita nggak mungkin nunggu, nggak mungkin ada lowongan kerja, ada ini rata-rata nggak mungkin ya. Jadi mendingan kita berinisiatif untuk bikin apa gitu. Betul. Thank you banget Karina, Mas Handoko. Aku mau ngajakin teman-teman buka video kameranya. Kita mau ngajakin foto bareng bentar ala Zoom. Oke, siap. 1, 2, 3. Ya. Teman-temannya. Sekali lagi terima kasih semua. Sampai jumpa. Sehat-sehat. Happy selalu. Stay safe. Sehat semua.